anak-anak? Siang, Bu. Ya, hari ini kita kembali lagi belajar untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu nih. Coba Ibu absen dulu ya. 1, Dias Afianata. Hadir, Bu. Hadir. Lalu Agus Suherman. Hadir, Bu. Ya. Hadir. Hadir, oke. Baru yang terakhir di sini Budi, Tri Budi. Ya, Bu. Hadir. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, Ibu mau nanya, materi minggu lalu apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Yang masih ingat? Titik stasioner, Bu. Ya, terus apa lagi? Stasioner, Bu. Sama menentukan nilai stasioner. Berarti minggu lalu kita belajarnya ada kaitannya dengan menentukan nilai maksimum dan minimum kan? Iya, Bu. Benar. Ini teman kita terima dulu ya, teman kita ada yang telat ini ya. Ya, tunggu ntar. Sepertinya dia telat. Oke, hai dulu sama yang telat, Bu. Oke. Suruh nyanyi dulu, Bu. Dia telat. Dia telat. Iya, Mak Viro. Kenapa Mak Viro telat, Mak Viro? Suruh nyanyi. Mak Viro telat ya, Mak Viro? Nyanyi. Ya, Bu. Maaf, Bu, lambat. Iya, nanti aja hukumannya ya. Kita lanjut ke pembelajaran kita dulu. Mak Viro ingat nggak materi minggu lalu apa? Coba Mak Viro. Stasioner ya, stasioner, Bu. Tentukan nilai stasioner. Nilai stasioner ada apa aja tuh? Coba. Maksimum, minimum. Ya, benar. Mak Viro lupa ya? Ya, itu, Bu. Ya. Lupa, Bu. Ya. Udah keburu telat. Berarti pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu ya. Nah, materi hari ini apa coba? Ayo Dias, jangan senyum-senyum aja. Ayo Budi, materi hari ini kita apa? Materi pembelajarannya Agus? Hari Turunan, ini kita... Bu. Ya, masih berkaitan dengan turunan, tapi apa? Ayo cepat. Nilai minimum, Bu. Bu menggunakan turunan pertama kalau nggak salah. Kalau nggak salah, Iya. Memang menggunakan turunan pertama, tapi apa materinya yang lebih spesifik coba? Kemarin Ibu minggu lalu Ibu pelajarin kan? Menentukan titik stasioner dan nilai stasioner. Ya, Pak Mufiro. Kayaknya kalian lupa semua ya, hari ini belajar apa ya. Padahal Ibu udah ngasih tahu materinya ya. Memang kalian nggak pelajari ya di rumah ya. Oke lah, Ibu akan kasih tahu kita tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini dia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, coba baca dulu nih yang suaranya paling besar. Siapa? Saya, Bu. Ya, coba. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan turunan pertama untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan turunan pertama. Nah, sebelum kita masuk langsung nih ke materi pembelajarannya, mau kasih soal satu untuk ya pemanasan kita lah terkait materi minggu lalu. Nih, ini kalau kalian bisa baca dulu sebelum ini materinya materi minggu lalu ya. Tuh, mungkin ada yang lupa titik stasioner itu apa? Titik stasioner ada. Nah, titik stasioner itu apa? Adalah titik di mana turunan pertama. Titik di mana kurva adalah 0. Kemudian sementara nilai stasionernya disebut juga nilai ekstrim. Ada dua jenis ekstrim fungsi, yaitu nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Syarat stasioner apabila turunan pertamanya itu adalah 0. Nah, ini materi minggu lalu. Kita kilas balik aja dulu.
Nah, ini dia. Ini dengan menggunakan uji turunan pertama ya. Kita skip aja karena udah minggu lalu kita pelajarin. Nah, coba ini soal minggu lalu kalian kerjain, Ibu kasih waktu 5 menit. Tentukan titik belok dan titik stasionernya. Sebelum kita masuk ke soal yang kontekstual yang benar-benar menggunakan nilai maksimum dan minimum. Jadi coba kalian kerjakan soal ini masih terkait materi minggu lalu. 5 menit ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Buat waktunya 5 menit. Kita jumpa lagi setelah 5 menit. Oke. Kerjain ya. Oke, udah 5 menit ya. Sekarang kita jawab nih. Kira-kira siapa yang mau coba jawab? Udah ada yang ngerjain kan pasti? Saya, Bu. Mang Viro, ayo gimana tuh Mang Viro? Kita lihat. Sebelumnya ini ya, Bu, grafiknya. Negatif, positif, negatif. Ya, coba jelasin dulu Mang Viro. Udah 3/2. Gimana cara kamu ngerjainnya tuh? Berapa nih? Sebelumnya kita tentukan kan turunan pertamanya dulu. Nah, turunan pertama daripada X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 itu adalah 4X pangkat 3 kurang 6X pangkat 2. Kemudian kita misalkan dengan turunan pertamanya itu adalah 0, sehingga 4X pangkat 3 per 2 sama dengan 0. Kita carilah X 3/2. Nya dari GPT tersebut pada saat X sama dengan 0 dan X sama dengan 3/2, pada saat X sama dengan 0 sekaligus sebagai titik belok karena di sebelah kiri maupun kanannya itu disebut fungsi turun. Iya, Mang Viro. Udah selesai? Udah, Bu. Oke. Yang lain, Agus mungkin sama? Coba. Sama, Bu. Titik beloknya berapa? Sama, Bu. Ya, titik beloknya berapa tuh yang bilang sama tuh, coba. X-nya sama dengan 0, Bu. Titik belok sekaligus. Nah, titik beloknya berapa aja, Budi? Kalau Budi berapa? 0X 3/2. Kalau Agus juga sama ya? Titik Sama, Bu. Sama, Bu. Kami sama Mbak Viro sependapat. Oke, kita lihat jawabannya apakah Bu, benar. kami kerjain. Wah, ini coba. Oke. Nah, jawabannya benar. Kita buat jadi satu. Nah, jawabannya benar. Jadi pertama itu adalah stepnya yang pertama kita harus ngapain dulu nih kalau mau nentuin ini? Menurunkan fungsinya, Bu. Ya, Fungsi turunkan fungsi Bu. pertamanya. Lalu udah dapat nilai X-nya, kita apain lagi? Untuk menentukan daerahnya dia fungsi naik atau fungsi turun, kita substitusikan ke fungsi f aksen X. Iya. Kalau misalnya kita mau nentuin nilai maksimum minimumnya baru ke fungsi fx-nya. Bedain ya. Oh, baik, Bu. Nah, ini kan kita menentukan dia turun atau naiknya. Jadi ketika kita dapat fungsi x-nya, kita masukin ke fungsi f aksennya. Untuk menentukan nilai maksimum minimumnya, substitusikan ke fungsi fx-nya. Ini materi minggu lalu, jadi harus ingat semua ya. Masih ingat kan? Ingat, Bu. Boleh. Ini gambar kompleksnya. Jadi dia itu titik stasionernya itu di pusat, titiknya itu di 0,0, sorry, dan tadi kan dapat X-nya 32 kan? Berarti untuk mencari pasangan titik Y-nya kita harus substitusikan apa? Nilai yang kita peroleh tadi kan? 0 sama? Iya, Bu. 3/2. Nanti dapat si Y-nya. Oke, sampai di sini masih ada yang belum jelas. Ini gambarnya nih, kita pakai fungsi pertama. Kalau fungsi pertama kita bisa menentukan fungsi turun dan fungsi naiknya. Kalau untuk
turunan kedua, nanti itu kita belajar nanti ya. Kita bisa menentukan cekung atas dan cekung bawahnya itu kapan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Tidak, Bu. Tidak, oke. Tidak, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, tentu jadi gimana nih? Kita simpulkan bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama apa? Coba baca dulu. Cari nilai Pak. turunan pertama. Turunan pertama. Cari nilai X untuk turunan pertama sama dengan 0. Terus? Terus substitusikan X yang didapatkan ke Fx untuk menentukan nilai stasionernya. Oke, jadi di sini kalau untuk menentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi aljabar, caranya seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya dalam bentuk soal cerita, nah, apakah sama pengerjaannya? Coba jawab. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Kenapa, Agus, tidak? Bukan tidak sih, Bu. Di awalnya itu kita harus menginterpretasikan dulu soal ceritanya ke dalam bentuk matematika, Bu. Habis itu baru deh sama. Oke. Ada sedikit perbedaannya. Tapi sebenarnya langkah-langkah pengerjaannya itu Sama saja, Bu. Sama. Nah, untuk memastikan itu sama atau enggak, nah kalian coba deh kerjain soal ini. Nah, soalnya udah ada di LKPD yang Ibu share. Ya. Nih, Ibu udah ada LKPD yang udah Ibu share di situ. Nah, udah Ibu share kan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, Udah, Bu. Nah, coba kalian kerjain di situ. Ada soal. Tuh. Itu juga ada tadi yang langkah-langkah yang kita bilang bagaimana cara menentukan nilai stasioner. Kan bisa lihat langkah-langkah di situ. Coba kerjakan masalahnya ini ada 2. Masalahnya tentang masalah terkini ya. Kita kan masih COVID, jadi soalnya juga berbau-bau COVID. Itu ada 2 soalnya. Udah Ibu share kan ininya LKPD-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ibu coba baca lagi, kilas balik materi sebelumnya, pahami lagi. Baru kalian bisa menjawab 2 soal yang Ibu berikan ini. Oke, butuh berapa lama nih waktu buat ngerjainnya? 5 menit, Bu. Mau berapa lama waktunya? 30 menit, Bu. Kelamaan dia. 30 menit. 15, Bu. 15 ya. Betul ya, Bu, di 10. 15. Ya. 10 menit aja nggak? Ya, boleh, Bu. Ya, 10 menit aja ya. Oke. Kita akan kembali setelah 10 menit. Jadi kerjainnya, Ibu mau lihat kertasnya, benar-benar nulisnya di kertas ya. Kalau Ini, Bu. Ya, kalau terlalu pintar di otak, tapi coba tulis di kertas. Ya, Budi rajin ya, Budi ya. Iya, Bu. Budi ini rajin banget deh. Agus juga rajin. Ayo dia kerjain ya dia ya. Mafiro juga nih, Mafiro. 12.000 ya, Bu? Bentar, Bu. Beli kayaknya dulu, Bu. Ya, Agus. 12.000 ya, Bu? 12.000. Wah, Agus sudah dapat. Bagaimana yang lain? Ayo, Agus sudah dapat nih. Masih nyari, Bu. Nah, coba Sabar, nyari dulu. Nah, Agus jawabannya ditahan dulu ya, Agus ya. Coba kerjain 2 soal dulu, selesaikan dua-duanya. Nanti kita jumpa setelah 10 menit kemudian ya. Kerjain masing-masing ya. Oke, Agus tahan dulu jawabannya ya. Kerjain lagi. Ya, Bu. Oke, anak-anak, kita udah kembali setelah 10 menit pengerjaan soal kalian. Gimana soalnya, bisa dijawab? Gimana, ada kesulitan nggak? Yes, gimana? Ada kesulitan nggak? Ya, nomor 2 aja, Bu. Agak sulit dipahami sedikit. Ya, Bu. Sama Bu, nomor 2 yang agak-agak. Nggak paham, Bu. Iya ya, nomor 2 kurang paham. Oke, langsung aja nih. Yang nomor 1 siapa dulu nih mau coba jawab? Budi, Bu. Budi, Bu. Jangan nunjuk-nunjuk ya. Bu. Budi mau coba? Oke.
Oke, Bu, saya. Bu Budi, Bu. Ya, Budi, coba Budi jawab Budi. Oke. Ya, soalnya Jadi, bacain dulu Budi. kenapa, Bu? Bacain dulu dong soalnya. Oh iya. Ya, coba. Pakar statistika dan alumni MIPA UGM memaparkan hasil prediksi terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mereka juga memproyeksikan jumlah pasien atau orang yang tertular COVID-19 hingga pandemi berakhir pada akhir Juni 2020. Dengan perkiraan perhitungan PX sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 13.000 orang. Nah, berapa jumlah minimum pasien COVID-19 hingga akhir Juni 2020? Nah, siapa yang mau coba jawab? Saya, Bu. Budi coba. Dari fungsi itu diturunkan dulu. Tadi kan cara pengerjaannya menurun fungsi itu diturunkan pertama. Kayak mana sih? Iya, turunan pertama dari fungsi itu. Nah, jadi dapat turunannya yaitu 2X kurang 2. Terus Budi? Habis itu X-nya itu dimisalkan T, Bu. Di sini saya misalkan T. Habis itu dapat T-nya sama dengan 1. Habis itu T sama dengan 1 itu disubstitusikan ke PT atau si PX itu. Nah, jadi pas dimasukin hasilnya 1 kuadrat kurang 2 kali 1 tambah 13.000. 1 kurang 2 tambah 13 sama dengan 12.000, Bu. Hasilnya. Yang lain jawabannya berapa? Coba yang lain. Agus berapa, Agus? Sama, Bu, 12.000 juga. 1 dikurang 2 ditambah 13. 12.000, Bu. Ya. Bias? Juga? 12.000, Bu. Sama, Bu. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ya, jawabannya itu 12.000. Cara pengerjaannya benar yang tadi Budi sebutkan. Yang pertama kita adalah cari dulu turunan pertama fungsi PX itu. Lalu kita peroleh 2X kurang 2. Ya. Oke. Itu kita boleh ganti variabel sebenarnya. Boleh ganti T atau berapa. Itu kan T itu hanya untuk pemisalan saja. Nah, berarti di situ kita peroleh sebanyak 12.000 orang jumlah minimum pasien corona. Nah, ini sebenarnya soalnya udah cukup lama juga Ibu lihat ya, waktu masih corona masih hangat-hangat. Jadi pakar statistika dan alumni MIPA UGM itu mereka kayak memprediksi, katanya sih corona itu selesainya nanti Juni gitu. Juni itu katanya corona udah berakhir dengan katanya sih pasien minimum orang yang terkena itu sebanyak 12.000 dan maksimumnya kalian tahu berapa? 18 sampai 20.000. Tapi agak meleset ya perkiraannya ya, karena sampai hari ini udah 30.000, Bu. Tuh Budi update tuh Budi. Jadi agak jauh ya perkiraannya ya. Ini juga Ibu buat soalnya searching dari berita, jadi mereka bilang 12.000 minimum sampai akhir Juni. Dan sekarang masih awal Juni udah 30.000. Jadi ya perkiraannya sedikit meleset ya, namanya perkiraannya kita ada yang benar, ada yang pasti, ada yang meleset ya. Nah, oke, kita move on dari soal itu. Oke, lanjut ke soal, kita beralih ke soal kedua ya. Oke, siapa yang tadi mau jawab, mau coba bacain? Viro, Bu. Viro ya? Ya, coba Bu, Viro. itu soalnya ada yang salah, Bu. Iya, Dias, yang mana Dias? Soalnya di LKPD itu Trebo. Coba perhatiin lagi persamaannya. Persamaannya. Oke. Bu, di LKPD 32.360. Itu juga harusnya 3X kuadrat kurang. Oh iya benar-benar. Ya, di sini dia malah 17.960 ya. Iya, Ibu Yang- salah ketik, Bu. Yang di LKPD 32 berapa? Jadi yang benar yang mana, Bu? Ikutin yang di LKPD. 60, Bu. Yang di LKPD.
Ya benar. Jadi kalian kerjanya ikutin LKPD tadi kan? Iya, Bu. Iya, berarti Ya, Bu. ikutin yang di LKPD. Ini Ibu salah nih, kemarin nanti bersamanya itu. Oke, ikutin yang di LKPD, benar. Oke, lanjut Bang Viro. Di sini, Bu, saya mendapatkan turunannya dulu. Turunan daripada persamaan 3x kuadrat tambah 360 tambah 32.360 x. Awalnya itu kita kalikan dulu x karena untuk menghilangkan yang x di bawahnya. Ya. Halo? Ini agak struk anunya gambar saya, Bu. Tapi bisa didengar, Bu, suara saya, Bu. Iya, iya. Lewat suara aja, nanti kita coba cek dengan jawaban Ibu. Sama nggak? Nah, jadi di sini saya turunkan. Setelah saya turunkan, didapatlah bahwa 9x kuadrat kurang 360. Nah, itu tambah 320. Itu dibagi x. Nah, jadi sehingga 9x sama 2 kurang 360. Sehingga didapat plus minusnya yaitu 3x kurang 60 dikali 3x tambah 60. Kemudian dari kedua itu dicari masing-masing nilai x-nya. Ya, benar. Sehingga didapat x sama dengan 20 atau x sama dengan min 20. Nah, dari masing-masing x yang udah didapat itu, Bu, dicari daripada nilai persamaan yang 3x kuadrat tambah 360 tambah 32.360 x. Nah, dimasuk itu, Bu, kalau saya kayaknya didapat nilainya itu yang 20 itu 2.450. Oke, Agus gimana Gus? Kan sedangkan ini min 778 sehingga didapat Berapa Agus hasilnya Agus? Sama, Bu. Habis dapat X sama dengan 20 atau minus 20, terus dimasukin ke persamaan awalnya, Bu. Ya, Dias berapa Dias hasil akhirnya? Agus berapa hasil akhirnya dulu Agus? 458, Bu. Oke, Dias? Hasilnya itu sama dengan Bang Viro, Bu. Sama? Kalau Budi nih, Budi. Budi. Saya setuju sama Viro. Hasilnya 2.458 orang. Oke, jadi ini soalnya Ibu ambil juga dari ini ya, dari kita ini, dari berita nih Ibu ambil berita soalnya. Jadi waktu pas pertama-tama COVID itu ternyata dibuat rumah sakit darurat dengan menggunakan tempatnya itu waktu itu Wisma Atlet. Jadi Wisma Atletnya ada 10 tower. Sebenarnya 10 tower ini maksudnya 10 gedung gitu, 10 gedung, misalnya tower 1, gedung 1 gitu. Jadi yang dipakai untuk ruang rawat itu tower yang 7, tower 7. Jadi dia tuh bisa menampung sebanyak X orang. Jadi kita ekspresikan ke dalam bentuk persamaan yang Ibu buat ini. Ya. Nah, ternyata dari nilai dari kita mempelajari menentukan nilai maksimum dan minimum, kita juga bisa menentukan berapa nilai maksimum pasien yang dapat ditampung di tower 7 ini. Nah, tadi kalian udah jawab. Hasilnya berapa tadi? Coba ulang sama-sama. 2.458. Nah, kita lihat jawabannya apakah benar? 2.458, Bu. Ya. Jadi pertama itu adalah sama seperti step yang sebelumnya, kita cari turunan fungsi pertama. Karena ada yang bisa ngasih jelasin nggak kenapa harus dikali dengan X? Biar gampang gitu. Supaya menghilangkan pernya itu, Bu. Untuk apa? Menghilangkan? Biar per, Bu, per. Oh, menghilangkan pernya. Ada yang lain nggak? Supaya mudah juga, Bu, untuk dikerjakan. Ya. Ya, jadi itu
Bisa juga untuk mempermudah kalian mengerjakan. Tapi kalian lihat di sini kan tadi katanya diekspresikan sebanyak X orang. Di persamaannya kan di situ dikasih tahu orang. Nah, berarti di situ kita bisa mengekspresikan dengan mengalihkan si X nih. Jadi bisa juga sih alternatif keduanya supaya bentuk persamaannya jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Lalu kita dapat nilai X-nya ada 2 ya. 20 dan negatif 20 dan negatif 20. 20. Ya. Lalu apa step selanjutnya? Substitusikan. Nah, di sini Ibu udah bilang tadi kan PPD kalian persamanya 32.360 ya. Ya, soalnya di kuncinya Ibu juga 32.360. Lalu kalau disubstitusikan nilai X-nya 20 berapa? Dapatnya 2458, 2458 orang. Kalau disubstitusikan negatif 20? Negatif 728. Negatif 778, Bu. Ya, ini di sini nih persamaannya salah ya. Tapi kalau misalnya kalian coba bagi 32.360 dibagi negatif 20 hasilnya benar kok. 1618. Ibu 618 ya. Benar kok, cuma di persamaan 17-nya aja yang salah. Hasilnya sama. Benar. Min 778 orang. Jadi kapasitas maksimum. Nah, kenapa negatif 778 itu 778 tidak memenuhi? Ayo, ada yang bisa kasih alasannya? Karena tidak mungkin orangnya negatif, Bu. Iya, benar. Nggak mungkin orang itu diekspresikan dengan negatif. Jadi, di sini juga menanyakan kapasitas maksimum. Berarti yang positif. Yang pertama dia harus positif, yang kedua nilainya harus yang paling besar, namanya maksimum, yang paling besar berarti nilainya ya. Jadi adalah sebanyak 2.458 orang. Jadi tower 7 hanya bisa menampung sebanyak 2.458 orang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, Bu. Ada yang mau Tidak, ditanyain, Bu. Agus? Yang lainnya? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyain? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, coba simpulkan pembelajaran hari ini. Apa persamaan ataupun perbedaan materi minggu lalu dengan materi hari ini? Kalau misalnya ada persamaannya, kasih alasannya. Terus, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Coba. Siapa yang mau simpulin? Ayo Dias, mau simpulin? Saya, Bu. Ya, Mokfiro. Persamaan dengan materi yang sebelumnya itu yaitu mencari turunan pertamanya, Bu, itu sama. Terus apa ya tadi? Memasukkan nilai X-nya ke persamaannya, Bu. Sama, Bu. Terus? Itu aja, Bu, dari Dari Mokfiro, ayo saya. Budi, dari Budi coba. Ini harus menyimpulkan ya. Melanjutkan dari Makfiro tadi, terus di sini caranya betul tadi yang dikatakan Makfiro itu turunan pertama sama. Habis itu apa ya? Simpulan dari pembelajaran hari ini kita dapat menentukan nilai maksimum minimum dari titik stasioner dan juga menyelesaikan masalah dari soal yang Ibu buat. Gitu, Bu. Oke. Nah, lanjut. Yes. Apa yang udah Sama, Bu. Ya, apa tuh tamanya tuh? Virus sama Budi. Terus cara menyelesaikan persoalan soal cerita tadi itu sama dengan kayak pengerjaan turunan lainnya. Ya.
Cuman kita harus misalkan dulu persamaannya itu, Bu. Ya, benar. Lalu, Agus sudah hilang ya? Mungkin habis kali Iya, Hilang, Bu. Bu. kayaknya, Bu. Oke. Jadi, benar ya apa yang telah kalian lakukan. Materi hari ini itu sama dengan materi pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita hanya menentukan nilai stasioner, titik stasioner, nah nilai maksimum dan minimum di persamaan fungsi aljabar. Nah kalau pada pertemuan hari ini kita menentukan nilai maksimum dan minimum dari apa? Dari soal yang diberikan, dari masalah yang diberikan. Nah, cara pengerjaannya sama atau tidak? Step pengerjaannya? Sama, Bu. Step pengerjaan Sama saja, Bu. ya. Step pengerjaan untuk menentukan nilai maksimum fungsi aljabar dengan masalah aktual yang kita kerjakan hari ini itu sama. Jadi, tetap yang pertama apa caranya? Coba ulangi. Menentukan Turunan pertama. Memodelkan terlebih dahulu. Turunan pertama. yang kedua, Cari nilai X, Bu. ya terus Substitusikan. ke mana? Substitusi. Fungsi fx atau Di awal. Ya, Bu. fungsi mana? F aksen atau fx? Fx, Bu. Ya fx. Fx-nya. Nah, lalu kita bisa peroleh nilai maksimum atau minimum yang ditanya. Ya, Bu. Iya. Jadi sampai di sini aja pembelajaran hari ini. Kalian lihat ini ya. Kalian lihat LKPD di halaman terakhir. Ibu sudah beri tugas untuk dikerjakan ya. Ada soal itu ada objektifnya kok membantu, tapi tetap Banyak banget, Bu. Bu, nggak boleh yang harus dikerjain. nggak boleh 5 aja ya, Bu, Bu. kurangin lah. Kurangin ada Nah, 5 aja, Bu. Bu, Udah 5 jam. ada objektifnya loh. Kalian tinggal Depan pilih kita aja. bahas, Bu. Iya, kerjain 10-10-nya Bu, ya. tugas yang lain juga Bu, Udah 5 banyak aja, loh, Bu. Minggu depan. 5 aja. Juga lagi jualan obrolan ya. Kalian minta diskon ya. Tugas yang lain belum banyak juga. Bu, ini lagi COVID, Udah, Bu. nanti deadline-nya mati Ibu lampu. perpanjang ya. Deadline-nya aja Ibu perpanjang. Lagi mati lampu, Bu. Budi banyak alasan ya, Budi. Oke, udah. Maaf, Bu. Nanti Ibu upload forum untuk upload tugas yang 10 soal tadi. Jadi dikerjain, deadline-nya nanti diperpanjang. Panjang sampai hari apa? 1 bulan ke depan lah ya. Oke, nanti Kebanyakan, pokoknya- Bu. Nah, ya, nanti Ibu kabarin ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apa nih? Udah gitu aja. Ya udah. Kalian nggak mau bilang bye, Bu, gitu. Bye, Bu. Sampai Oke. jumpa minggu Ya, Bu. depan. Selamat sore, Bu. Ya, sampai jumpa ya minggu depan. Tetap stay safe di rumah ya, di rumah aja. Bye. Jangan rindu kami, Bu. Iya, tenang Ibu, nggak rindu kok. Bye. Bye. Belajar yang Bye, Bu. materi minggu depan Selamat jangan lupa sore, ya. Bu. Materi minggu depan ini ya, tentang turunan kedua ya. Ya, Bu. Oke, nanti Baik, kita Bu. materinya. Selamat Oke, sore. bye.